Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Winona Valencia Lauren dengan NIM 692021-017 akan menyampaikan mengenai critical writing saya, yaitu problematika fast fashion masa kini. Seiring berjalannya waktu, berbagai hal mengalami perubahan yang pesat dan cepat. Salah satunya adalah tren fashion. Pada zaman sekarang ini, tren fashion sangat cepat berubah, dikarenakan adanya peningkatan dari fast fashion. Padahal, dibalik kelihatannya yang glamour, fast fashion memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Fast fashion merupakan kebalikan dari sustainable fashion atau slow fashion. Fast fashion merupakan tipe industri fashion dengan perubahan produk yang sangat cepat dengan merilis produk baru dalam jangka waktu yang singkat dan dijual dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu, banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk membeli produk fast fashion karena harganya yang terjangkau dan desainnya yang selalu baru sehingga terkesan kekinian. Sustainable fashion atau slow fashion merupakan industri fashion yang menggunakan bahan lebih ramah lingkungan dan biasanya tidak dengan cepat merilis produk baru. Sustainable fashion atau slow fashion biasanya dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan fast fashion. Beberapa contoh merek perusahaan yang menggunakan sistem sustainable fashion atau slow fashion adalah Toms, Levi's, Adidas, dan Polo. Karena harganya yang murah, produk fast fashion diminati oleh masyarakat. Padahal, produk yang dijual oleh industri fast fashion biasanya menggunakan bahan yang kurang baik dan tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, produk fast fashion biasanya tidak dapat bertahan lama. Selain itu, karena tren fast fashion yang selalu berubah, kebanyakan produk fast fashion tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh merek perusahaan yang menjual produk fast fashion adalah Uniqlo, H&M, dan Forever 21. Perusahaan H&M sendiri dalam setahunnya dapat mengeluarkan 16 koleksi pakaian. Banyaknya koleksi pakaian yang mereka keluarkan inilah yang mengakibatkan peningkatan pesat sampah pakaian dalam beberapa tahun ke belakang. Dampak fast fashion pada kehidupan masyarakat. Fast fashion membawa dampak yang besar ke dalam kehidupan masyarakat dan mengubah pandangan masyarakat mengenai pakaian yang mereka kenakan. Apabila pada zaman dahulu, untuk terlihat trendy dan kekinian, seseorang harus mengeluarkan uang yang banyak, sekarang bisa terlihat trendy dan kekinian hanya dengan mengenakan pakaian yang lebih terjangkau hasil dari produk fast fashion. Berikut adalah beberapa dampak fast fashion pada kehidupan masyarakat. Yang pertama, fast fashion mendukung pola perilaku konsumtif pada masyarakat. Hal ini dikarenakan produk fast fashion yang relatif murah. Selain itu, dengan pakaian yang relatif murah, sudah dapat terlihat trendy dan modis ketika dipakai. Hal tersebut dikarenakan banyak desain produk hasil dari fast fashion ini merupakan produk yang serupa atau tiruan dari produk desainer besar yang sedang terkenal. Tentu saja orang menjadi tertarik untuk membeli pakaian fast fashion, terutama masyarakat yang masih muda atau remaja karena harganya cocok di kantong. Dalam bisnis fast fashion, mereka memproduksi pakaian mode baru dengan cepat namun dalam kuantitas yang sedikit. Hal ini merupakan suatu trik psikologis agar konsumen berpikir bahwa apabila mereka tidak segera membeli produk tersebut, maka mereka akan kehabisan stok. Karena hal inilah, peminat fast fashion sangat tinggi. Industri fast fashion menjalankan strategi bagaimana mereka dapat memproduksi barang dengan harga serendah mungkin dan mampu menanggapi perubahan konsumen yang cepat. Industri fast fashion memiliki asumsi bahwa konsumen menginginkan pakaian terbaru dan trendy dengan harga yang terjangkau. Kedua, fast fashion mendukung gerakan throw away your clothes culture atau gerakan membuang pakaian. Produk fast fashion yang harganya relatif murah dengan bahan yang kurang baik, serta tren yang berubah dengan sangat cepat berdampak pada perilaku masyarakat akan pakaian mereka. Masyarakat menjadi kurang sayang dalam membuang pakaian mereka.
Selain itu, setelah pakaian dibuang pun, mereka dapat membeli produk baru yang lebih trendy dengan harga yang murah juga. Fast fashion tidak hanya berdampak pada masyarakat, namun juga pekerja yang mereka gunakan jasanya. Prinsip dalam industri fast fashion adalah menekan biaya produksi serendah mungkin agar dapat merilis produk dengan harga yang murah. Perusahaan fast fashion bekerja sama dengan penjahit dan pekerja garmen dari negara-negara Asia yang memiliki standar upah yang rendah. Menurut laporan dari Business Insider, rata-rata upah pekerja garmen dari Bangladesh adalah USD 87 atau 1,2 juta rupiah per bulannya. Sebanyak 20-60% pekerja ini merupakan pekerja tidak resmi yang terdiri dari ibu rumah tangga yang juga mempekerjakan anak-anaknya. Kebanyakan dari pekerja ini mengalami masalah eksploitasi dan kerja paksa. Selanjutnya, ada dampak fast fashion pada lingkungan. Tidak hanya mengubah kehidupan masyarakat, namun fast fashion juga membawa dampak yang signifikan bagi bumi yang kita tinggali ini. Berikut merupakan beberapa dampak fast fashion terhadap lingkungan. Yang pertama, gerakan membuang pakaian fast fashion dikarenakan tren yang berubah dengan pesat dan bahan yang kurang baik dari produk fast fashion ini sendiri mengakibatkan banyaknya sampah pakaian. Menurut prediksi dari The Council for Textile Recycling, bahwa rata-rata orang Amerika membuang 31,7 kg tekstil dan pakaian setiap tahunnya. Selain itu, Environmental Protection Agency pada tahun 2018 memperkirakan 11,3 juta ton tekstil yang sebagian besar berupa pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Berdasarkan The United Nations Environment Program, memperkirakan setiap detiknya sampah tekstil dalam satu truk sampah dibakar atau dibuang. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk membuat pakaian fast fashion biasanya adalah cotton atau kain katun yang tidak ramah bagi lingkungan. Hal tersebut dikarenakan kain katun terbuat dari serat-serat kapas yang produksinya sangat bergantung pada penggunaan pestisida. Sementara itu, hanya 2,4% lahan subur di dunia ini yang ditanami oleh kapas dan 24% insektisida serta 11% pestisida digunakan untuk menanamnya. Kapas juga merupakan bahan yang paling menyerap air. Dibutuhkan antara 7.000 sampai 29.000 liter air hanya untuk memproduksi 1 kg kapas. Sehingga menyebabkan akibat yang buruk bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di dekat produksi kain katun ini. Ketiga, banyak pakaian yang digunakan dalam pakaian olahraga sampai ke kaos adalah bahan yang menggunakan polyester, akrilik, ataupun nilon, dan serat sintesis lainnya. Diperkirakan sebanyak 60% pakaian yang kita gunakan mengandung serat sintesis tersebut. Kain ini dihasilkan dengan minyak bumi. Menurut International Union for Conservation of Nature, sebanyak 35% sampah mikroplastik yang berada di laut merupakan sampah yang dihasilkan oleh serat sintesis tersebut. Setiap kali kita mencuci pakaian dengan serat sintesis, akan ada serat yang robek dan bisa mencapai sampai sebanyak 728.000 serat. Serat inilah yang akan larut ke dalam air dan mencemari lautan kita. Keempat, industri fast fashion memiliki jejak karbon yang tinggi. Menurut Ellen MacArthur Foundation, industri fashion menghasilkan lebih banyak gas emisi rumah kaca dibandingkan dengan penerbangan internasional ditambah perjalanan pelayaran laut. Selain itu, untuk menekan biaya produksi industri fast fashion, sebagian besar pasokan yang digunakan untuk produksi mereka mulai dari tanaman, produksi serat sintesis, menjahit, mewarnai, dan menjual pakaian mereka terjadi di berbagai belahan dunia. Maka dari itu, produk yang dihasilkan oleh industri fast fashion menempuh perjalanan ribuan kilometer dengan pesawat maupun kapal untuk sampai ke tempat tujuannya. Hal ini menimbulkan jejak karbon yang sangat besar. Erin Wallace,
Vice President of Integrated Marketing dari ThredUp, sebuah situs penjualan baju bekas, mengatakan secara keseluruhan industri fashion adalah salah satu sektor yang paling merusak lingkungan dalam ekonomi global, menggunakan energi dan air yang sangat besar sehingga mencemari planet kita. Kesimpulan dan saran untuk mengatasi problematika fast fashion. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah industri fast fashion merupakan industri fashion yang memiliki frekuensi sering dalam merilis produknya serta menjual produknya dengan harga yang relatif murah, dengan menekan biaya produksi agar dapat memenuhi keinginan konsumen untuk memiliki pakaian yang trendy dengan harga yang murah. Fast fashion meskipun menawarkan harga yang murah bagi konsumen, memiliki dampak yang buruk pada masyarakat dan lingkungan. Industri ini mengakibatkan banyaknya limbah baik dalam laut maupun daratan dan udara. Selain itu, fast fashion mendukung masyarakat untuk melakukan gerakan membuang pakaian serta eksploitasi pekerja kecil. Saran yang dapat saya berikan untuk mengatasi problematika fast fashion adalah dengan mengenakan pakaian produksi sustainable fashion atau slow fashion dan dengan mengenakan kembali pakaian yang telah kita beli. Meskipun pakaian sustainable fashion atau slow fashion cenderung dibanderol dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pakaian fast fashion, bahan yang digunakan pun jauh lebih ramah lingkungan dan lebih tahan lama. Maka dari itu, apabila memiliki uang lebih, disarankan untuk mengenakan pakaian dari brand sustainable fashion ataupun slow fashion. Mengenakan pakaian kembali juga merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi konsumsi fast fashion dan mengurangi limbah pakaian kita. Sekian, terima kasih.